Tutorial cara pembuatan biogas dari letong sapi yang kami persembahkan dari tim PPDS Poltekkes Surabaya, Poltekkes Malang, dan Poltekkes Semarang tahun 2022. Sahabat-sahabat semuanya, bahwa memanfaatkan letong sapi untuk biogas itu tentu banyak sekali manfaatnya. Karena dengan memanfaatkan letong sapi itu tentu mengarah kepada bagaimana terjadinya kemandirian energi. Karena masyarakat di sebuah wilayah, sebuah pedesaan, dan sebuah desa tentu tidak perlu harus beli gas LPG. Kemudian yang kedua adalah hemat. Tentu karena tidak perlu harus membeli di toko, maka budget untuk pembelian itu dapat dipergunakan untuk yang lain, sehingga menjadi hemat. Kemudian mengurangi subsidi BBM dari pemerintah, karena sebenarnya ketika kita menggunakan LPG, tentu itu sebenarnya di dalamnya terdapat subsidi dari pemerintah. Tentu dengan melakukan manajemen letong sapi yang baik, menghindari kemungkinan terjadinya pencemaran, baik itu pencemaran udara, pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, dan terutama pencemaran air, karena kebanyakan sapi itu berada dipelihara di daerah pegunungan, dan karena di daerah pegunungan itu merupakan hulu atau sumber mata air, tentu di bagian hilir menjadi lebih banyak potensi untuk terjadinya pencemaran. Kemudian sisa akhir dari buangan hasil manajemen untuk mengolah menjadi biogas itu dapat dipergunakan sebagai pupuk cair organik atau POC yang memiliki nilai ekonomis. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Ini kami tampilkan bagaimana skema reaktor biogas skala rumah tangga. Yang pertama ini bak inlet di sini, di mana bak inlet ini nanti terdapat bak untuk mengaduk dengan perbandingan 1:2. Kotorannya, letong sapinya 1, kemudian cairan atau airnya 2 perbandingannya, kemudian diaduk, kemudian diarahkan, dialirkan menuju ke reaktor biogas ini. Biasanya terbuat dari, yang bagus itu dari plastik polietilen. Nah, dari sini kemudian terdapatlah gas yang terkumpul di dalam plastik ini, kantong plastik. Dan ini kemudian dialirkan, kemudian di sini diberi klep pengaman. Gunanya ya untuk mengalirkan atau mengumpulkan dulu gas yang ada di reaktor biogas ini. Kemudian ada selang, yang mana selang ini untuk mengalirkan dari reaktor biogas ke penampungan. Jadi di selang ini terdapat berikutnya penampung gas, juga terbentuk dari polietilen, plastik polietilen. Biasanya dibuat rangkap 2 supaya lebih kuat lagi, lebih tahan lama. Dan dipilihnya plastik itu tentu memberikan alasan bahwa plastik polietilen itu kuat untuk menampung gas. Kemudian dari penampung gas plastik itu disalurkan melalui selang ke kompor bak outlet yang sudah dimodifikasi. Jadi ini kompornya sebenarnya adalah kompor biasa yang dimodifikasi. Dan sisa buangan yang dari reaktor gas plastik etilen itu dibuang, kemudian dapat dimanfaatkan untuk POC atau pupuk organik cair. Ini sangat bagus sekali pupuk organik cair ini untuk tanaman-tanaman seperti bunga, kemudian sayur-sayuran, dan seterusnya. Karena sangat cocok sekali untuk dimanfaatkan di kalangan petani atau pesayur atau penanam bunga, petani bunga. Dan juga ini memiliki nilai ekonomi karena pupuk organik cair itu dijual laku, ya, laku. Kalau kita melihat di beberapa media sosial, lakunya cukup bagus itu. Ada yang setiap
600 cc itu bisa laku 25 sampai 30 ribu. Itu kemudian bagaimana pengalaman dalam membuat biogas ini pengalaman kami. Sebelumnya kami melakukan sosialisasi secara klasikal begitu terhadap teman-teman dari kelompok tani dan peternak. Kemudian kita lakukan perancangan, lokasinya ditentukan. Kemudian kita konsultasikan dengan konsultan tenaga ahlinya, kebutuhannya apa, dihitung dengan bagus sehingga kebutuhan baik itu pasir, kemudian batu bata, besi dan sebagainya sudah bisa dicukupi begitu. Ini sebenarnya tidak perlu biaya yang besar jika lokasinya lokasinya bagus begitu ya. Tapi kalau lokasinya agak miring seperti ini, maka diperlukan beton besi ya. Beton besi supaya tidak longsor, karena ini di bawahnya ini adalah longsor, bisa berpotensi longsor tanah jurang begitu. Dan ini adalah prosesnya ketika proses membuat bak reaktornya seperti ini bisa dibuat kurang lebih dalam waktu 2-3 hari. Kemudian setelah reaktor atau bak penampungnya ini sudah jadi, maka plastik polietilennya bisa ditaruh di dalam untuk proses pengisian dari letong sapi. Ini adalah bak inletnya yang dapat diaduk untuk menghasilkan gas. Nah, seperti ini diaduk. Ini pipa paralon dari kandang sapi, kemudian masuk ke sini di perbandingan 1:2, kemudian diaduk, masuklah ke sini. Ini adalah bak penampung plastik polietilennya yang menampung gas nanti. Ya. Kemudian setelah cukup, maka plastik itu dapat mengembung, menghasilkan gas, dan ini bisa dipasang melalui selangnya selang khusus ini. Tapi sebenarnya bisa juga menggunakan selang biasa karena memang lebih memungkinkan ya, lebih mungkin dan mungkin lebih terjangkau begitu. Kemudian ada sedikit modifikasi dari kompor sehingga gas ini sudah tidak diperlukan lagi. Ini proses ketika menyambung dari bak penampung tadi, dari plastik penampung gas tadi, menyambungkan ke kompor. Dan ini adalah tempat pembuangan akhir atau sisa pembuangan akhir yang dapat ditampung untuk menghasilkan pupuk organik cair. Ini baknya, bak untuk menampung pupuk organik cairnya. Ini sudah menyala, bisa menyala gasnya di sini sudah terlihat. Kemudian sudah tidak lagi menggunakan LPG dari melon ini, sudah tidak dipakai lagi. Demikian tutorial singkat kami dan pengalaman saat membuat biogas dari letong sapi yang mampu mencukupi kebutuhan dalam skala rumah tangga. Poltekkes Surabaya, Poltekkes Malang, dan Poltekkes Semarang. Terima kasih.